Di atas sebuah bukit, Yesus bersama murid-muridnya dikelilingi banyak orang. Lalu berdirilah Yesus dan dengan suara yang penuh kasih, Ia mulai mengajar mereka. Pengajarannya bukan tentang kekayaan, bukan pula tentang kekuasaan, tetapi tentang kebahagiaan sejati. Katanya kepada mereka, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Ucapan Yesus tersebut penting untuk dipahami, sebab lewat ucapan tersebut, Yesus sedang membalikkan nilai-nilai dunia. Apa yang dunia anggap lemah, malang, atau tidak beruntung, justru disebut Yesus berbahagia, yang dalam bahasa Yunani, makarios, yang berarti diberkati, sejahtera secara mendalam, dan memiliki sukacita ilahi yang tidak bergantung pada situasi. Ini bukan daftar perintah untuk menjadi bahagia, melainkan deskripsi karakter dari orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah dan yang hatinya benar di hadapan Tuhan. Mari bersama kita dalami dan maknai serta menarik pelajaran dari setiap ucapan bahagia yang telah diucapkan Yesus di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3 hingga 12. Ucapan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Ucapan ini bukan hanya berbicara tentang kemiskinan materi semata, melainkan kebangkrutan rohani. Ini adalah sikap hati yang sadar sepenuhnya bahwa kita tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada Tuhan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tidak punya kebenaran sendiri, dan sepenuhnya hanya bergantung pada anugerah dan belas kasihan Tuhan. Ini adalah lawan dari kesombongan rohani. Oleh sebab itu, mulailah menjalani hidup setiap hari dengan kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan. Jangan bersandar pada kekuatan, kepintaran, atau kekayaan kita sendiri, tetapi datanglah dalam doa, datanglah dengan kerendahan hati, bukan dengan daftar pencapaian diri. Kemudian, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kata duka cita di sini memiliki dua tingkatan pengertian. Pertama, duka cita atas dosa kita sendiri dan dosa dunia yang memisahkan kita dari Tuhan. Kedua, empati yang mendalam terhadap penderitaan dan kehancuran di dunia. Ini adalah hati yang hancur melihat hal-hal yang menghancurkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, jangan menganggap remeh dosa. Milikilah penyesalan yang tulus saat kita berbuat salah. Kembangkan kepekaan dan belas kasihan terhadap orang lain yang sedang menderita. Dan jangan takut untuk menangis dan merasakan kesedihan orang lain, sebab sikap seperti itu menunjukkan hati yang hidup. Seterusnya adalah, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut di sini bukan berarti lemah atau penakut. Kata Yunaninya, praus,
menggambarkan kekuatan yang berada di bawah kendali, seperti kuda perang yang kuat, namun tunduk sepenuhnya pada penunggangnya. Ini adalah orang yang menyerahkan hak, kekuatan, dan egonya di bawah kendali Tuhan. Mereka tidak arogan, tidak cepat marah, dan sabar. Pelajaran praktis adalah ketika kita ada dalam konflik, pilihlah untuk meresponsnya dengan kelembutan, bukan agresi. Kendalikan emosi dan lidah kita. Jangan selalu menuntut hak kita, tetapi percayakan keadilan kepada Tuhan. Kemudian ada ucapan, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Ucapan ini mengandung makna akan kerinduan yang mendalam dan membara akan dua hal, yaitu kebenaran pribadi, artinya kita harus hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, dan juga harus mengedepankan keadilan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Seperti orang yang sangat lapar dan haus akan keadilan dan kebenaran, kita tidak bisa hidup di luar kehendak Tuhan. Dari hal ini, belajar untuk menjadikan pencarian akan Tuhan dan firman-Nya sebagai prioritas utama. Berdoalah agar Tuhan membentuk karakter kita menjadi lebih seperti Kristus. Peduli pada ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan setiap hari dan carilah cara untuk menjadi bagian dari solusi. Yesus juga berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Ini mengandung makna bahwa murah hati adalah bagian dalam menunjukkan belas kasihan, pengampunan dan kebaikan kepada orang lain. Ini adalah cerminan dari kemurahan hati Tuhan yang telah kita terima lebih dulu. Dan dari hal itu kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bahkan ketika itu kita anggap sulit, serta bantulah orang yang membutuhkan pertolongan tanpa mengharapkan imbalan, dan lihatlah orang lain melalui kacamata belas kasihan, bukan penghakiman. Yesus juga berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Ucapan ini mengandung makna bahwa kesucian hati berarti memiliki integritas dan motivasi yang murni. Hati yang tidak terbagi, yang tujuannya hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan manusia. Pelajaran praktis adalah periksa motivasi kita. Apakah kita melakukan sesuatu untuk dilihat orang atau untuk memuliakan Tuhan? Jaga pikiran dan hati kita dari hal-hal yang najis. Dan berusahalah untuk menjadi orang yang tulus dan jujur dalam segala hal. Kemudian dikatakan pula oleh Yesus, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Pernyataan ini lebih dari sekadar mencintai damai. Ini adalah pengajaran agar kita bisa menjadi pembawa damai. Artinya bahwa menjadi orang percaya harus secara aktif berusaha untuk mendamaikan hubungan yang rusak, baik antara sesama manusia maupun antara manusia dengan Tuhan. Kita harus menjadi jembatan, bukan tembok, dalam hubungan yang retak. Hindari gosip dan fitnah yang merusak hubungan, dan mewartakan firman Tuhan yang merupakan pesan pendamaian utama antara Tuhan dan manusia. Lalu dikatakan pula, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Ini adalah sebuah pernyataan bahwa ada konsekuensi logis. Ketika kita hidup menurut nilai-nilai seperti yang telah difirmankan Allah di dunia yang menolaknya, maka kita pasti akan menghadapi penolakan, ejekan, atau bahkan penganiayaan. Artinya bahwa kebahagiaan kita bukan terletak pada penerimaan dunia, tetapi pada kesetiaan kita kepada Kristus. Pelajaran praktis bagi kita saat ini adalah, jangan kaget atau berkecil hati jika iman kita ditentang.
tetaplah berbuat baik dan mengasihi bahkan kepada mereka yang memusuhi kita sekalipun. Ingatlah bahwa identitas dan upah kita ada di surga, bukan di dunia ini. Secara ringkas, ucapan bahagia adalah potret seorang murid Kristus sejati. Ini adalah panggilan untuk sebuah kehidupan yang teguh dalam prinsip, yang berpusat pada kerendahan hati, belas kasihan, dan kehausan akan Tuhan, yang pada akhirnya membawa kita kepada sukacita sejati yang tidak dapat dirampas oleh dunia. Tuhan Yesus memberkati.